Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan Sekretariat PPS Pemilu tahun 2024. Nah, pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau disingkat dengan PPS Pemilu tahun 2024 segera dimulai. Pastinya, Sekretariat PPS dibentuk setelah 3 anggota PPS per desa atau kelurahan dilantik dan diambil sumpah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oke, mengacu keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, pembentukan Sekretariat PPS Pemilu 2024 dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah atau janji sampai dengan paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah atau janji. Nah, selanjutnya, Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibantu 2 orang staf Sekretariat PPS yang berasal dari aparatur sipil negara atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor, kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, informasi selanjutnya, Sekretariat PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan atau desa. Adapun persyaratan dan kelengkapan dokumen calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS antara lain: poin A, ada persyaratan calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS. Nah, calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS harus melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Yang pertama, tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai berupa surat pernyataan. Kedua, independen dan tidak berpihak berupa surat pernyataan. Dan yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani berupa surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik. Nah, surat pernyataan sehat secara rohani. Selanjutnya, seluruh dokumen disampaikan kepada KPU kabupaten atau kota sebanyak 2 rangkap. Nah, untuk yang 1 rangkap diserahkan kepada KPU kabupaten atau kota dan 1 rangkapnya lagi sebagai salinan arsip PPS. Calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS juga melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara atau keputusan pengangkatan kontrak kerja atau sebutan lain bagi non-aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembentukan sekretariat. Poin yang pertama, ada PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 nama calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 nama calon staf Sekretariat PPS kepada KPU kabupaten atau kota. Poin B, KPU kabupaten atau kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Poin C, lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat. Nah, untuk KPU kabupaten atau kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf sekretariat PPS. Nah, adapun untuk honor sekretariat, sekretaris PPS ini akan menerima honor Rp1.150.000 per bulan. Sementara untuk staf sekretariat PPS sebesar Rp1.050.000 per bulan. Nah, honor ini naik dibandingkan pemilu 2019 yang hanya
diberi Rp800.000 per bulan untuk sekretaris PPS dan Rp750.000 untuk stafnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support channel kami dengan terus menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.